Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan kita ada di hari ini. Kuat sehat Tuhan beri bagi kita sehingga kita masih boleh ada. Dan kembali Yesus Kuatku hadir untuk memberkati kita dengan renungan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita mau sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Haleluya, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih buat hari ini kemurahan Tuhan nyatakan bagi kami. Kami ada, kami sadari benar bahwa itu semua karena kemurahan Tuhan, karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Pada saat ini Tuhan, kembali kami akan dengar lagi renungan kebenaran firman-Mu. Biarlah terus firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu mengingatkan kami, menegur kami, sehingga kami menjadi pribadi yang semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Roh Kudus-Mu tolong kami untuk kami dapat memahaminya. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Judul renungan firman Tuhan pada saat hari ini yaitu harta yang paling berharga. Ayat yang menjadi pokok renungan kita pada saat hari ini terdapat di dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayat 21. Firman Tuhan berkata, "Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Harta yang paling berharga, berbicara tentang harta yang mudah dan manusia biasa pada umumnya ketahui, harta itu merupakan sesuatu yang memiliki nilai berharga seperti kekayaan, uang, jabatan juga bisa dibilang itu adalah suatu harta status, perhiasan atau mungkin masih banyak yang lain yang ada nilainya. Dan itu bisa dikatakan bahwa adalah sebuah harta. Dan manusia, kita tahu bersama bahwa manusia di dalam dunia ini seperti berlomba-lomba untuk mengejar, mencari, mendapatkan, memiliki harta itu. Sehingga manusia bahkan ada di antara orang percaya yang rela bekerja setiap harinya, bahkan mungkin mengorbankan hari untuk beribadah hanya untuk bekerja. Karena apa? Dia mencari, mengejar yang dikatakan harta itu. Waktu beribadah dipakai untuk mencari harta. Harta yang berharga menurut pandangan dunia. Kembali ke ayat pokok kita di dalam Matius 6 ini merupakan bagian dari khotbah Yesus di bukit. Kita tahu bersama Yesus mengajar di sana. Dan kalau kita baca dalam perikop ini dari ayat pokok kita tadi, Yesus mengajarkan, Yesus memberi perintah, memberi nasihat bahwa di ayatnya yang ke-19 kita baca di sana. Ayat 19 firman Tuhan, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya dan pencuri membongkar serta mencurinya." Jadi kita tahu bersama bahwa Yesus memberi nasihat untuk jangan mengumpulkan harta di bumi. Sebab dikatakan semuanya itu semu, dapat rusak, bisa hilang lenyap, habis. Yesus tahu manusia kita ini seperti apa. Bahkan ia tahu sampai kedalaman hati manusia. Dia dapat melihat setiap hati kita sehingga ia dapat berkata demikian. Yesus menasihati kita bahwa janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di ayat pokok kita tadi katakan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Fokus dan kasih seseorang akan tertuju kepada hal yang paling ia hargai, yang paling ia anggap penting dan berharga, maka kesanalah fokusnya. Sehingga hal itu dapat mengendalikan pikiran dan tindakan seseorang. Jika kita menaruh harta duniawi itu sebagai harta yang paling berharga dalam hati dan dalam kehidupan kita, entah kita sadari atau kita tidak sadari, sesungguhnya fokus kita sudah ke sana, mengejar itu semua. Dan Yesus sudah sampaikan perintahnya bagi kita. Janganlah, sebab ujungnya bukanlah kekekalan. Dalam Matius 19 ayat 16 sampai 21, di sana ada kisah orang muda yang kaya. Dalam ayat-ayat itu ada percakapan antara orang muda itu dengan Yesus, yang dimana
orang muda itu bertanya kepada Yesus dan dikatakan di sana, perbuatan baik apa yang harus dia perbuat untuk dia memperoleh hidup yang kekal. Dan kalau kita baca ayat-ayat itu, orang muda ini adalah orang yang melakukan perintah Tuhan. Dikatakan di sana perintah Tuhan tidak membunuh, berzina, mencuri, tidak mengucapkan saksi dusta, menghormati ayah dan ibu, mengasihi sesama, dan dikatakan bahwa semuanya itu telah anak muda ini turuti. Telah ia turuti, dan dia bertanya, apalagi Tuhan? Kata orang muda itu. Dan di ayat 21 Yesus menjawab, untuk ia jual segala miliknya dan memberikan itu kepada orang-orang miskin. Supaya apa? Supaya ia beroleh harta di sorga. Kemudian datang dan ikutlah aku, kata Yesus. Lalu apa respon dari orang muda ini? Ketika mendengar perkataan itu, orang muda ini pergi dengan sedih. Sebab banyak hartanya. Ia tidak dapat melakukan perintah yang Yesus katakan ini. Seperti ayat pokok kita tadi, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Oleh sebab itu, kita perlu menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang menguasai hati kita saat ini? Dan apa harta yang paling berharga bagi kita? Mudah sekali bagi kita orang Kristen, orang percaya berkata, Yesus adalah harta yang paling berharga. Tapi apakah benar itu sudah kita buktikan dalam kehidupan kita? Jika Yesus adalah yang paling berharga bagi kita, maka hati kita fokus kepada Yesus. Fokus pada hal-hal yang membawa kita kepada Kristus. Yang kita lakukan adalah hal-hal yang membawa hidup kita ke sorga, di mana Yesus tinggal, di mana Yesus berada. Dan yang kita lakukan pun adalah mengumpulkan harta di sorga. Bagaimana cara mengumpulkan harta di sorga? Pertama, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Lalu dengan apa? Dengan melayani. Bukan hanya di gereja, dimanapun Tuhan percayakan kita berada, kita dapat melayani. Ketika kita bertemu dengan siapapun, dimanapun anak-anak Tuhan maupun bertemu dengan orang yang belum mengenal Tuhan pun, kita dapat melayani. Dengan apa? Perbuatan kita yang mencerminkan ada Yesus di dalam kita. Membantu, menolong orang yang membutuhkan kita. Dan lalu taat akan perintah Tuhan dan melakukannya. Taat disertai dengan perbuatan kita, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tidak pilih-pilih apa yang kita lakukan, tetapi semua yang Tuhan perintahkan kita lakukan. Dengan itu kita mengumpulkan harta di sorga. Matius 6 ayat 20 firman Tuhan katakan, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Kolose 3 ayat yang kedua firman Tuhan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Puji nama Tuhan, amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Haleluya, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu kembali datang bagi kami, mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya untuk kami lebih memfokuskan diri kami lagi kepada Engkau ya Tuhan, menyadari bahwa hanyalah Engkau satu-satunya yang berharga dalam kehidupan kami. Biarlah itu terus tertanam di dalam hati kami ya Tuhan, sehingga kehidupan kami dari hari lepas hari Tuhan, kami hanya memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi ya Tuhan, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin dibawa menjadi seorang yang sempurna di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kami, Roh Kudus-Mu pimpin kehidupan kami dari hari ke hari. Tuhan Yesus yang baik, mau berdoa buat anak-anak Tuhan di sepanjang aktivitas mereka. Biarlah Tuhan Kau Allah yang menyertai memimpin kehidupan mereka. Biarlah Tuhan apa yang mereka kerjakan dan lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hari ini, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat. Puji Tuhan.